Selamat malam, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Untuk malam ini, untuk web ya, yang ketiga sebenarnya kalau dari urutan web ya. Pertama, kemarin kita secara ringkas untuk perkenalan apa itu Java, bagaimana mengimplementasikannya di beberapa editor ya. Kita kemarin pertama sudah mencoba menggunakan perangkat online. Itu kita menggunakan Y3 School. Kemudian kita juga sudah mencoba sekalian kita belajar materi terkait dengan metode. Kita sudah mencoba menggunakan NetBeans ya. Dan terakhir untuk OOP, pengenalan terhadap Object Oriented Programming, kita menggunakan editor Visual Studio Code. Nah, sesuai dengan materi pembahasan yang sudah saya share di e-learning, bahwa pada pertemuan kita malam ini kita akan membahas 3 hal. Materi pertama, linked list. Linked list ini walaupun di pertemuan 1 ya, AB ya, aktivitas belajar 1 sampai aktivitas belajar 15, itu materi linked list ini tidak disebutkan ya. Tapi sebenarnya linked list ini perlu kita pahami ya, karena pada saat kita nanti akan belajar tree, penggunaan tree, untuk yang minggu depan kita belajar graph, ini secara struktur datanya menggunakan struktur data linked list ya, yang menjadi dasar untuk bagaimana cara membaca data. Perlu kita pahami secara mendasar bahwa struktur data yang secara mendasar itu pertama adalah array. Makanya kita kemarin belajar array, itu adalah merupakan struktur data. Dan struktur data array ini yang paling banyak digunakan di dalam pengelolaan data ya. Kalau kamu sudah berkecimpung di dunia pemrograman ya, atau seorang programmer, pasti sudah tidak asing lagi bahwa setiap kamu akan membaca data dari database atau mengambil data untuk dikelola ya, mengambil data dari database, baik itu dari database apa saja, apakah itu MySQL, SQL Server, ya, Oracle misalkan, yang besar-besar, itu biasanya di dalam framework pemrograman itu, kalau misalkan yang berbasis web ada framework yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi web, ada Laravel misalkan, atau CI, Code Igniter. Nah, itu biasanya secara frameworknya
itu menggunakan array ya untuk mengambil sementara data untuk diolah ya, yang data itu diambil dari database. Nah, itu seringnya itu menggunakan array ya. Makanya kita kemarin itu belajar array. Ini yang biasa digunakan ya. Nah, ada lagi eh, bentuk mengambil data itu, konsepnya adalah linked list ya. Ini eh, kalau mau apa namanya diartikan, salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data yang tersusun secara sekuensial, saling terhubung ya, bersambungan, dinamis dan terbatas ya. Jadi istilahnya linked list atau kalau bahasa Indonesianya senarai berkait. Nah, nanti kalau kita nanti belajar tree, belajar graph ya, nanti kalau graph di minggu depan ini menggunakan linked list ya sebagai struktur data yang digunakan. Jadi linked list ini ya adalah sejumlah node yang dihubungkan secara linear dengan bantuan pointer ya. Jadi nanti ada node yang saling terkait. Nah, untuk membantu memahami apa itu linked list, di sini ada visualgo.net. Ini sebuah aplikasi untuk memvisualisasikan algoritma ya. Salah satunya adalah terkait dengan struktur data. Misalkan di sini semua struktur data yang terkait dengan pembelajaran struktur data dan algoritma, di sini ada bisa kita lihat untuk mudah memahaminya, divisualisasikan ya. Contohnya di sini ada array ya. Kalau kita lihat, kita coba masuk ke array, kita coba review kembali. Kita langsung aja mode exploration ya. Misalkan kita di sini bikin, nah lihat ini di atas ini adalah nilainya dan di sini ada data yang kosong. Kemudian yang warna merah, angka-angka warna merah ini adalah indeks ya, dimulai dari 0. Misalkan kita bikin create yang sederhana, misalkan kita nggak usah banyak-banyak ya, kalian dulu new array random aja ya. Nah, secara random, misalkan kita mau mengisi data ya, kita isi data, misalkan kita mau isi 7, insert, langsung masuk, dia langsung sorter ya, ya masuk ke sini. Kita sebenarnya tadi nggak pengen sorter, kita mau insert aja ya. Nah, ini array. Kemudian kita kemarin sort belum ya, nanti kita masuk ke sorting. Saya mau langsung ke link list dulu karena terkait dengan tipe data dasarnya tadi ada array, ada link list. Kita masuk ke link list.
Nah, kalau untuk linked list, dia sebenarnya berjajar begini, tapi dia tidak baca indeks begitu ya. Ini head, kepala, kemudian ada buntut, tail ya. Secara angka sebenarnya dia kalau dibilang indeks ada dari 0 sampai 6 ya. Misalkan kita penggunaannya langsung insert misalkan ya. Tapi nanti dulu. Ini pokoknya tampilnya seperti ini dulu. Kita masuk ke modulnya lagi dulu aja ya. Nah, berarti ini gambarannya bahwa ini ada node ya, ada node-node ada sebanyak 6. Nah, ada 7 ya, ada 7 node ya. Headnya jadi 0, sedang tilenya ada di angka 6. Kan kita masuk di sini. Nanti operasinya yang bisa kita lakukan tadi sama yang seperti di visualisasi tadi, ada insert, is empty, ngecek ya, kemudian find post, find next, retrieve ya, mengambil elemen yang dituju, update, delete, ada clear ya. Nah, saya mau menunjukkan seperti ini secara umum. Satu node itu terdiri dari eh, data dan pointer ya. Maka secara pemrogramannya nanti kalau ini bahasa C ini ya, ini bahasa C. Ini satu node nanti ada dua atribut ya, ada data, kemudian ada pointer ya. Nah, pointernya itu nanti kalau di apa, bahasa pemrogramannya ya, itu nanti next. Bentar, nah, saya mau ambil ini dulu ya. Nah, di sini saya mau ambil dulu codingan untuk English. Oh. Kita pindah ke ini dulu ya. Ya, skornya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, di sini tadi itu not ya. Kalau tadi kan saya yang di modul dia dalam bentuk bahasa pemrograman bahasa C itu ya. Jadi karena kita kemarin belajarnya Java, maka saya tunjukkan yang model Java-nya. Nah, secara prinsip atributnya sama. Ada data, ada node-nya ya. Nah, lihat di sini variabel next tapi tipe datanya node ya. Kalau datanya tipe datanya integer kalau di sini ya. Karena memang nanti datanya yang akan disimpan berupa integer. Kalau misalkan dia berupa string ya, nanti berarti itu string nanti tipe datanya. Tapi untuk next-nya ini tipe datanya adalah node. Dari mana tipe data node? Yaitu si kelas itu sendiri. Kelasnya kan node. Berarti kemarin tipe data yang bisa dijadikan kelas yang bisa dijadikan tipe data
Disebut apa kemarin? ADT, ya, Abstract Data Type. Nah, lihat, maka dia kelas itu sendiri bisa dijadikan tipe data. Nah, kita buat konstruktor dari kelas node, ya. Jadi data itu akan disimpan ke data itu sendiri, ya. Sedangkan next pertama sekali nilainya adalah 0. Artinya nanti ketika akan menggunakan, sebenarnya ini tipe datanya ini intinya, ya. Struktur datanya ini node. Dia jadi struktur data. Sehingga setiap nanti akan mengolah data dalam bentuk linked list selalu menggunakan node, ya. Nah, ini node-nya, ya. Sekarang kita lihat di linked list-nya. Nah, ini ada kelas linked list. Pertama kita definisikan dulu sebuah variabel namanya head, ya. Tadi di modul ada head, ada di modul di algo tadi, ya, di visual algo tadi, visual algo. Sebuah linked list itu diawali tadi dengan head dan tile, ya. Maka kita definisikan dulu atribut head-nya, yang tipe datanya adalah node, ya. Kemudian di konstruktor dari linked list-nya itu, ya, kita kasih nilai pertama untuk head-nya adalah 0. Jadi belum ada data, ya. Belum ada data sama sekali. Oh, gimana ya? Biar enak bulak-baliknya saya pindah ini dulu, ya. Karena saya tadi ngambil apa namanya? Saya ngambil semua aja dah. Screen. Biar enak ke web ke ininya. Nah, kita lihat. Kalau saya ke hmm, nih. Kalau saya ke sini kelihatan, ya, ke browser. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya ke Visual Code kelihatan, ya. Ya, kelihatan, Pak. Oke. Nah, sekarang saya ke sini. Nah, tadi kan digambarkan di sini ada head, ya, ada head, ada time. Sekarang kalau eh, di pemrogramannya, codingannya kita buat head, ya. Selanjutnya kita bikin function inset, ya, memasukkan data. Nah, kita bikin sebuah objek namanya new node dengan kelas node, ya, kita bikin objek new node. Kemudian jika daftar kosong, node baru menjadi head, ya. Node baru menjadi head. Misalkan di sini kita klik empty, ya. Ini belum ada sama sekali. Misalkan kita masukkan angkanya 12. Go. Nah, ini dia sendirian, ya, head. Kita masukin datanya 1. Tapi di sini, ya, kita mendefinisikan untuk menyimpan data pertama sekali seperti halnya kita tadi memasukkan data pertama. Berarti di sini dia nanti, ya. Kemudian kalau kita mau masukkan lagi, maka ada traversal berjalan sampai ke node terakhir, ya. Misalkan di sini kita masukkan lagi, kan kita insert di head specific v, ya.
kita masukkan misalkan 99, go. Ya. Nah, jadi kembali yang si 99 yang baru kita masukkan menjadi head. Kalau tadi insert kita adalah sebagai head. Ya. Jadi kalau kita sebagai head. Misalkan kita masukin lagi. Kalau di sini kan kalau ada dua, berarti yang 99 jadi head, yang 22 jadi tail, jadi buntut ya. Misalkan kita masukin data lagi, tapi di setelah tail. Misalkan kita masukin 21. Go. Nah, berubah ya. 22 jadi note yang biasa, sedangkan yang kita masukin pertama sebagai tail. Ya. Kalau tadi kita masukkan sebagai head, dia pindah ke depan. Kan kita coba yang after, oh ini ya, yang spesifik ya. Ini misalkan kita 22, go. Ya, after time, berarti dia masuk, kita masukin 22, ya. Dia bergeser menjadi time. Dari sini, kita akan coba, ya, kalau di sini kan nyetak ya, nyetak hasilnya, yang print list. Misalkan, kita buat sebuah link list, insert at end. Berarti kalau insert at end ini, masuknya kemana? Ke tile apa ke head? Kalau yang di codingan ini. Tile ya, Pak. Ya, dia masuknya ke tile. Nah, ini kalau hasil kita running, masukkan link list 10, 20, 30, kemudian 0. 0 itu berarti nanti dia nunggu inputan yang baru. Ya. Maka kalau setelah itu kita masukin 40. Akan ditampilkan ya list print list. Akan keluar seperti ini. Ya, di bawah tadi. Kemudian kita nambah lagi new data dengan fungsi insert at end new data. Ya, cetak. Ya, sebenarnya metodenya nggak hanya insert at end ya, tapi tadi bisa juga insert ke head. Ya, tapi di contoh ini kita menggunakan insert di tile. Kalau tadi yang di sini kita bisa masukkan ke head. Contohnya tadi kita bisa insert head sininya. Kita masukkan 4. Nah, gitu ya. Nanti ada juga fungsinya adalah buat mencari ya, cari. Kita belajar searching kalau nggak salah pertemuan terakhir nanti ada searching ya. Kan kita masukin 24, kita mau cari 24 kan nggak ada ya, kita cari yang ada 21. Tuh, cari, ketemu di 21 langsung berhenti ya. Atau kita mau menghapus, kita bisa menghapus langsung dari head ya tanpa menyebutkan nilainya ya. Atau kita mau menghapus ujungnya, ekornya. Atau baru mau menghapus nilai yang secara khusus. Ya, misalkan kita mau menghapus 1 ya. Ini maksudnya indeksnya ya. Berarti indeks ke-1 yang kita hapus apa berarti? 99. 99. Coba kita hapus.
Nah, gampang kan? Langsung kesambung ke dua-dua ya. Nah, ini visualisasinya untuk English. Jadi kalau mau kita lihat gambarannya tadi, secara gambar ada data, kemudian pointer tadi mengarah ke node berikutnya, ya. Ini misalkan kalau dia lebih dari satu, head ada nilainya A, B, C, ya. Ini next itu tadi yang ada di node tadi sampai dia membaca 0. Ya. Nanti kalau dia di 0 ini berarti dia sudah time, ya, ada di buntutnya. Cara bacanya, kalau dia headnya kosong, berarti data yang baru masuk menjadi head, ya. Sebenarnya link list ini banyak ya, ada single link list, ada double link list, ya. Kalau ini single link list tapi circular, dia bisa membaca dirinya sendiri, ya. Jadi next kembali ke dirinya sendiri, ya. Namanya single link list circular. Nanti eh, ini contohnya menyisipkan data, menambah data. Ya, tadi kita udah lebih enak melihatnya tadi yang di visual gue tadi ya. Ini secara visual di teks ya. Ada double link list. Double link list itu berarti eh, next-nya itu bisa bolak-balik. Kalau tadi kan yang single link list dari dari A, B, C ke D itu masing-masing satu panahnya gitu ya. Nah, kalau double link list dia bisa bolak-balik. Nanti kalau belajar Grab, mata materi Grab ya, bukan Grab kendaraan ya, tapi Grab maksudnya gitu misalnya ya. Ini nanti kayaknya pakai yang ini ya, pakai double link list ya. Karena Grab itu nanti bisa eh, satu node-nya itu bisa lebih dari satu ya, mengarah ke satu satu node. Nanti ini akan kita gunakan pada saat belajar Grab untuk yang double link list ya. Nah, double English circular juga ada yang dia bisa membaca dirinya sendiri. Ya, pointer. Jadi nanti kalau tadi yang single English data next, tapi kalau yang di double circularnya ada pointer previous, ya. Berarti nanti ada headnya itu arah panah bisa dari kiri, bisa dari kanan, ya. Ini lebih kompleks lagi untuk bahasa pemrogramannya, ya. Oke. Nah, ini yang namanya link list, ya. Ini materi link list juga di e-learning saya belum masukin tambahan materi ya. Nanti saya tambahkan untuk materi tambahan di pertemuan 11 saja nanti ya. 12 ya. Kita sekarang kan minggu ini 10-11. Oh iya. Di 12 saja nanti ya saya masukin untuk link list. Nah, kalau kita mau nge-review kemarin, stack ya. Stack juga sebenarnya diambil dari konsep link list.
ya, tumpukan. Kayak di sini ada pick, ada push, ada pop, ya. Secara struktur data dia linked list, bukan array, ya. Walaupun kemarin secara mana suara apa ya? Kan aja dia. Walaupun Iya, Pak. kemarin kita menggunakan array ya sebagai percontohannya, sebenarnya dia ini linked list ya. Kemudian begitu juga dengan antrian queue ya. Ya juga sebenarnya konsepnya adalah linked list. Ini tadi masih daerah linked list, double linked list, queue ya, kebalikan dari antrian ya. Oke, untuk linked list ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke sorting ya. Sorting. Nah, untuk sorting kita eh, menggunakan array ya. Jadi kalau yang di e-learning, sortingnya kan yang di itu yang disampaikan merge sort sama counting ya, counting sort. Kemudian saya tambahkan eh, bubble sort dan selection sort. Eh, oh, ada ya. Sebentar ya. Hmm, saya ambil apa dulu ya? Kalau kemarin yang jadi tugas itu merge sort ya, Iya, Pak. sama Sama konten counting juga. sort. Mm-mm. Tapi saya jelasin aja, nggak apa-apa. Kemarin sudah ada yang ngumpulin, cuman belum sama analisisnya, ya. Bisa kita tambahin dengan analisis. Stop sebentar ya. Kalau secara programnya kemarin yang itu udah bisa lah ya. Cuman kita belum lihat analisis.
Oke, ini ada merge notes. Cuman kita lihat dulu di apa? Di Algo ya. Ini dia juga ada untuk sorting. Sorting ya. Sekarang kita lihat yang sesuai dengan materi dulu yaitu merge sorts. Ya, ini kita lihat secara visualnya, di mana menggambarkan data itu diurutkan secara bertahap kalau menggunakan merge sorts. Misalkan kita bikin datanya yang apa nggak terlalu banyak ya. Misalkan ini udah disiapkan 29, 10, 14, 37, dan 14. Nah, ya, ini secara sederhana mau kita akan urutkan data ngacak ya. Kita ada 29, 10, 14, 37, dan 14. Dan ini array ya. Ini bentuk array. Kita lihat setiap langkah pada saat kita pilih source. Kita yang solid aja ya. Nah, di sini ada juga secara algoritmanya, di loopingnya di mana gitu kan. Yang penting dia bagi dua dulu tadi kan, dibagi dua, masing-masing diurutkan dulu setiap bagiannya. Baru 13 diurutkan, naik, nah baru masing lagi diurutkan lagi. Lalu dikembalikan. Ya. Jadi dia intinya dibagi dua terlebih dahulu. Ya, merge ya, dibagi dua, kemudian masing-masing bagian yang sudah dibagi itu diurutkan. Ya. Nah, itu sebenarnya secara di komputernya itu dilakukan secara paralel, ya, dilakukan secara paralel. Jadi, misalkan kalau kita menggunakan bubble sort ya, ya kemarin saya contohkan bubble sort. Ini untuk membandingkan antara merge sort dengan bubble sort. Sekarang kita ke bubble sort, oh, jadi angkanya nggak sama. Sebut dulu lah ya, angka yang sama ya. Go. Nah, kita sekarang akan melakukan sorting. Satu, 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 ya. Nah, lagi cek-cek masing-masing. Nah, ya. Kalau tadi menggunakan yang merge sorts, misalkan tadi jumlah datanya ini, sebenarnya kalau secara di memorinya ketika dibagi dua, dia mengurutkan itu langsung masing-masing bagian terurut, baru digabung lagi, diurut lagi gitu. Jadi secara waktu lebih cepat menggunakan merge sorts dibanding tadi bubble bubble sort. Sebenarnya dia 3714 ini juga di timing yang sama, secara paralel juga diurutkan.
dia berurut kembali ya. Nah, itu merge sort ya. Nah, sedangkan counting sort itu dia mengurutkannya dengan melihat urutan indeksnya ya. Kita pakai data yang sama. Nah, lihat. Untuk counting sorts, data yang terlalu jauh nilainya ditolak ya. Jadi, sorry, you are restricted to value between 0 and 9 inclusive ya. Jadi 29 itu terlalu jauh ranknya ya, dengan angka-angka yang berdekatan ya. Kenapa? Karena di counting sort itu dia akan menghitung satu-satu indeksnya ya. Makanya kita nggak bisa menggunakan data seperti ini. Kalau misalkan ini 29, kita ganti jadi 11, 37, kita ganti jadi 12. Yang berdekatan ya, secara urutan indeksnya nggak terlalu jauh. 11, 0, 6, 5, 2, 3. Nah, dia pengen misalnya maunya itu yang dekat-dekatan ya. Nah, counting sort ini kan kita lakukan sorting. Nah, lihat satu, hitung yang semuanya ada satu 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 satu. Jadi urutkan lagi ya. Nah, itu kalau tadi counting sorts ya. Nah, itu secara visualisasi kita lihat. Kemudian eh, kita bahas dulu satu-satu. Misalkan tadi bubble sorts. Oh, saya lupa. Dia dulu lah yang merge sort dulu tadi. Pertama, kalau di merge sort ini, kita akan membagi dua ya. Kita punya metode namanya merge ya, untuk membagi dua. Tadi kan dicontohkan di visual go-nya array dibagi dua. Nah, tentukan ukuran kedua sub array. Jadi N1 ini adalah bagian yang pertama, N2 adalah bagian yang kedua ya. Ini langsung dibagi dua. Ya, dibagi dua. Ini cara mendapatkannya. Bagian yang pertama, M, sini ada M ya. Kemudian ada R. Misalkan di sini nanti ada L ini. L, left, right, middle ya. L ini left, right, middle. Middle dikurang left tambah 1 ya. Berarti left kan dia ke kiri ya. Berarti berapa eh, nilai middle-nya yang mau dibagi langsung. Kemudian N kedua, right yang kanan langsung dikurang dengan middle. Kemudian buat array sementara, temporary. L, array untuk left ya. Kemudian
R, array untuk yang sebelah kanan, bagian keduanya. Ya. Dengan jumlah datanya adalah N1, dan yang bagian keduanya N2. Nah, berarti apa ini? Jumlah data yang bisa ditampung ya. Kemudian masukkan datanya. Kalau ini tadi kan cuma menentukan array L sama array R. Ya. Untuk yang kiri dan kanan. Berapa data array yang bisa dimasukkan. Kemudian data dimasukkan ya ke L dan R dengan menggunakan looping. Kemudian kita menentukan variabel I, J, dan K ya untuk bisa menggabungkan array setelah dipisah ya. Ini apa? Gabungkan array L dan R kembali ke array. Itu untuk perintah penggabungan. Kemudian kita lihat sortingnya ya. Sini ada merge sort. Ini pertama cari titik tengahnya. Dan dia sifatnya rekursif. Kemarin kita belajar rekursif nggak ya? Sehingga saya belajar ya. Yang metode yang membaca dirinya sendiri. Fungsi yang membaca dirinya sendiri. Betul nggak ya? Ini kan ada nama metodenya merge sort. Kemudian dipanggil di dalamnya. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Ya, itu namanya rekursif. Oke, sekarang misalkan kita running ya. Kita masukkan data. Di sini ada 12, 11, 13, 5, 6, dan 7. Ya. Coba data ini kita masukkan ke sini ya. Tapi kita di merge deh. Read. Tuh. Nah, datanya ini ya. Kalau kita dari sini sort, so deep. 12, 11 dilihat dulu. Turunkan. Oke. Lalu yang 5, 6, 7. Ini udah terurut ya. Sekarang baru digabung. Diurutkan lagi. Ya. Untuk merge sortnya. Nah, di sini 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 11, 12, 13. Ya, sama di sini hasilnya ya. Nah, yang untuk merge sort. Sekarang kita bahas dulu yang bubble sort ya.
Di sini kalau nggak salah saya masukin materi, ya. Oh, 8 ya. Bubble sorts dan selections. Eh, sebelumnya, sebelum kita tadi membahas sudah secara implementasi di visual, implementasi di bahasa pemrograman Java, sekarang sorting itu secara konsep adalah mengurutkan data, ya. Nah, kira-kira apa fungsi dari data itu, kenapa mesti diurutkan dulu? Kenapa sih kita pentingnya belajar sorting gitu? Ini Mas Hendra, apa pentingnya diurutkan? Kalau secara konsep kita sehari-hari, gimana itu? Bisa dianalogikan nggak tentang sorting? Silakan Mas Hendra. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita lah di kantor, ya, di tempat kerjaan kita, itu setiap hari kita membuat berkas, ya. Setiap hari kita membuat berkas yang kita susun di lemari, ya. Kalau kita menyusun setiap map-map itu sembarang aja, ngacak gitu ya. eh, Kira-kira ketika dibutuhkan sama bos kita dokumen yang kita tumpuk, kita letakkan dia sembarangan di lemari itu, kira-kira mudah nggak menemukannya? Sulit, Pak. Nah, sulit kan? Nah, Iya. maka itu diperlukan adalah sorting, diurutkan. Nah, biasanya kalau dokumen itu paling umum diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal, ya kan? Paling umum lah, untuk gampang pencarian datanya. Biasanya kan si bosnya nanya, kemarin yang kita rapat di tanggal sekian, coba saya mau lihat notulennya, misal gitu. Nah, kalau dia sembarang aja kan susah. Mana kemarin ya kan? Tapi kalau sudah diurutkan di lemari itu berdasarkan tanggal, ya, oh berarti tanggal sekian. Kalau dia misalkan mengurutkannya dalam setahun, dalam satu susunan lemari dia, berarti dia tinggal ngambil posisi tahunnya kan. Kalau misalkan dia, oh, yang di bulan Juni, itu di bulan Juni itu paling di tengah-tengah pas, ya. Nah, dia tinggal langsung ke tengah nyari set gitu. Kalau sudah terurut kan gampang pencarian data. Nah, jadi intinya kenapa data itu diurutkan adalah untuk memudahkan di dalam pencarian data. Begitu juga dengan di komputer, ya. Di komputer juga kalau data itu tidak diurutkan, maka akan sulit di dalam pencarian datanya, ya. Makanya butuhnya apa? Sorting, ya. Karena nanti ada model searching, ya, data untuk pencarian data. Nah, ini secara konsep umum, kenapa kita butuh eh, pengurutan data atau sorting. Nah, ini salah satu sortingnya adalah menggunakan bubble sort. Nah, ini adalah algoritma yang paling sederhana, ya, yang bekerja dengan berulang kali membandingkan pasangan elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang sampai tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan. Dan dia dikatakan
bubble ya karena mengapung ya. Jadi secara algoritmanya mulai dari elemen yang pertama ya. Kemudian bandingkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya. Jika elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya, ya, untuk urutan menaik, tukar posisi yang kedua. Kemudian pindahkan elemen berikutnya dan ulangi langkah 2 dan 3 sampai akhir data. Untuk memudahkan untuk menganalisis bagaimana cara data itu diurutkan secara bubble sort, kita bisa membuat simulasi dalam bentuk tabel. Ya. Misalkan kita punya data 6, 3, 8, 2, 5. Ya. Kalau misalkan kita secara acak, ibaratkan ini misalkan bulan, ya, bulan 2, bulan 6, bulan 3, bulan 8, bulan 2, bulan 5. Kalau kita gampang mengurutkannya langsung ya, 2 langsung ke kiri, ya kan? 6-nya langsung dulu dipindahin ke belakang misalkan. Tapi kalau untuk model di bubble sort, kita ada berbagai macam cara sortingnya ya. Nah, kalau untuk bubble sort, dia langkahnya itu membandingkan setiap data yang dimulai dari indeks yang ke 0. Misalkan untuk langkah yang pertama, tadi kan di sini dikatakan dibandingkan. Kan ketemu 6 sama 3. Pertama ketemu kan? Dibandingkan. Apakah 6 lebih besar daripada 3? Ya, kalau true, ya, ya, hasilnya ya, maka ditukar. Nah, jadi awalnya kalau di sini yang bubble sort itu 2 yang berdekatan dibandingkan dulu. Berarti data pertama dapat, jadi posisinya 3, 6, 8, 2, 5. Ya, kalau dibandingkan. Kemudian, ini kan belum selesai. Ya. Kemudian looping lagi. Sekarang yang dibandingkan 6 dengan 8. Ya. Apakah 6 lebih besar daripada 8? Tidak. Maka tidak ada pertukaran. Sehingga posisi tetap sama, 3, 6, 8. Nah, dari data yang terakhir ini, dibandingkan lagi. Ya. 8 dengan 2. Apakah benar lebih besar 8 dengan 2? Ya, baru ditukar lagi. Sehingga tadi 8 dengan 2 berubah posisi. 2 jadi ke belakang, 8 jadi ke depan, 2-nya 8 jadi ke belakang. Kemudian ini nanti loopingnya looping beserta ya, ada looping di dalam looping. Ini secara logikanya dulu aja ya. Kemudian dibandingkan lagi 8 dengan 5 sehingga urutan terakhir untuk langkah yang pertama ya 11 sampai 14 itu posisinya 3, 6, 2, 5, 8. Belum terurut semua kan? Maka diulang lagi untuk yang langkah kedua. Jadi cek lagi 3 dan 6 lagi kembali ke awal. 3 dan 6 apakah lebih besar 3 dari 6? Tidak. Maka tetap posisi 3 dan 6. Terus dibanding lagi 6 dengan 2 ternyata lebih besar. Ya, maka ditukar. Dicek lagi 6 dengan 5 ternyata benar lebih besar, tukar lagi. Ya, 3, 2, 5, 6, 8. Apakah sudah berurut? Ternyata belum. 3 masih ada dibanding 2. Ulang lagi untuk ulangan yang pertama, tapi pada posisi yang ketiga, indeks yang ketiga. Cek lagi.
3 lebih besar daripada 2, ya ditukar 2, 3. Dicek lagi, ternyata tidak, dan posisinya sudah terurut. Ya, pada indeks yang keempat, sudah tidak ada lagi yang mesti dibandingkan, maka sudah selesai. Nah, ini secara analisis ya. Analisis perbandingan kalau menggunakan bubble sort. Nah, secara codingan seperti ini tadi, yang tadi loopingnya ya. Loopingnya untuk yang I tadi sebanyak 4 kali, dan masing-masing tadi I-nya ada 1, 2, 3, 4 lagi, itu adalah yang J ya. J-nya berulang lagi. Nah, baru ini terjadi perbandingan tadi, apakah nilai array itu dibandingkan dengan yang sebelahnya. Makanya plus 1. Plus 1 itu berarti secara indeks dibandingkan ke sebelahnya. Ya. Nah, kalau true nilainya, ya, maka terjadi pertukaran. Swap istilahnya ya, ada swapnya. Dengan metode secara algoritma, dikasih dulu secara sementara, kemudian karena kan ditukar ya, ditukar dengan cara seperti ini. Ini logika untuk menukar data ya di bahasa pemrograman ya, di algoritmanya. Kemudian baru cetak ya. Jadi dicontohkan kita menggunakan apa namanya kelas ya, kelas bubble sort. Cetak contohnya data menggunakan bubble bubble sort ya. Nah, itu untuk bubble sort. Nah, tadi contohnya udah tadi ya di apa? Tadi udah bubble sortnya. Oh, kita ambil datanya aja ya, samain. Kita samakan fit. Oh. Sorry, you are nomor 64. Mana nomor 64? Ada kan? Ada nomor 64. Oh, ada. 0 sampai 50 maunya. Ini si visual gue-nya aja ya. Sebenarnya kalau di bahasa pemrogramannya nggak masalah. Short, mana tadi yang swipe tadi itu di sini ya. Lihat dibandingkan sebelah-sebelahnya aja kan. Nah, ya. Nah, ini yang bubble sort. Ada pertanyaan untuk bubble sort? Ini dari sekian banyak sorting itu yang mana yang paling cepat kalau dari segi waktunya, Pak? Kalau dari segi waktu yang paling cepat itu merge sort. Merge sort ya. Ya, karena tadi itu dia dibagi dua dan secara paralel dia mengurutkan diri sendiri.
Nah, makanya fungsinya tadi dari rekursif tadi. Secara waktu lebih cepat merge sort. Makanya nanti ketika belajar tree, nanti kan ada eh, binary search tree. Nah, itu dia menggunakan konsep untuk pencarian dengan modelnya merge sort ini, yang dibagi dua. Itu ya, Mas Henry, Hendra. Iya, Pak. Oke, eh, kita lanjutkan yang berikutnya selection sort ya. Selection sort. Kalau tadi bubble sort, kalau ini sekarang selection sort bekerja dengan cara mencari elemen terkecil atau terbesar tergantung dari tujuan sorting kita mau mengurutkan kecil ke besar atau dari besar ke kecil ya. Jadi secara algoritmanya, langkah pertama kita asumsikan elemen pertama adalah yang terkecil. Kalau tadi kita mau dari kecil ke besar ya. Kemudian kita bikin perulangan, iterasi, perulangan itu maksudnya melalui sisa data untuk mencari elemen yang lebih kecil. Kalau tadi kan membandingkannya dengan sebelahnya, kalau ini dia akan berjalan ya untuk mencari yang lebih kecil dari elemen pertama yang dianggap paling kecil dibandingkan satu gitu ya. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil, maka perbarui indeks elemen terkecil. Kalau ketemu langsung dipindah ya. Kalau tadi kan dia bandingin dengan sebelah-sebelahnya, ini dia jalan ya. Kalau misalkan tadi kamu punya dokumen, katakanlah ada satu map itu 1 bulan ya. Kalau misalkan ada 12 bulan dengan secara ngacak, berarti kamu bandingkan kan. Kalau tadi Barbershop, urutan eh, apa? Sebentar, kita pakai. Oh, di sini sebentar ya ada. hmm, Mana ya? Kok saya pernah lihat ada papan tulis di sini di mana ya? Oh, karena saya bukan akun UT, nggak ada ya. Oh iya benar, saya nggak masuk akun UT-nya, papan tulisnya. Sebentar, di sini ada nggak ya? Papan tulis. Di Google biasanya ada ya. Oh, ini aja deh. Canva. Ah,
Ah, lama nanya. Nah, ini yang mana ya? Hmm, saya mau nyontohin. Ya, saya tadi maksudnya mau nyontohin seperti ini. Kita punya data garis-garis saja lah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Misalkan saya mau dalam 6 bulan, tapi ini nggak terurut ya. Misalkan ini cuman, ini misalkan ini di bulan 3, 2, 1, 5, 6, 4 ya. Nah, kalau tadi bubble sort ya, kalau kita yang biasa secara manual kita, biasanya kita langsung aja, ini pindahin langsung ke sini, gitu kan? Satu, nah ini langsung kita pindahin ke sini. Ini yang manual kita kalau kita anggap ini di lemari kita ya. Kemudian, oh ini apa ini 4? Oh ini kita pindahin dulu sementara ke sini. Baru yang 4 kita masukkan. Kan gitu. Kalau kita secara manual. Oh, pindahin. Oh, terus kita pindahin lagi. Kan gitu tuh. Kalau kita biasanya di lemari kita gitu ya. Nah, tapi kalau secara bubble sort, kan gitu kalau kita secara manual. Kalau kita secara bubble sort, kalau kita secara bubble sort, berarti kita bandingkan dulu di sini. 3 dengan 2 kita bandingkan kan. Oh, ternyata 2 lebih kecil. Kita geser. Kita pindahin langsung. Set, set. Gitu ya. Kemudian, kemudian kita bandingkan lagi 3 dengan 1. Ya, kita bandingkan 3 dengan 1. Oh, 3 lebih besar. Kita pindahin lagi. Pindah. Tuh, ya. Kita geser lagi.
3 dengan 5 kita bandingin lagi. Oh, mesti lebih kecil, berarti nggak usah. 5 dengan 6. Oh, nggak usah, karena lebih kecil. Kita bandingin lagi. 6 dengan 4, oh lebih kecil. Yang 4 kita pindahin. Itu kalau bubble sort. Ya. Balik lagi ke belakang. Balik lagi ke depan. Ya, tadi kan makin ke kanan, makin ke kanan. Balik lagi ke depan, kiri. Lihat lagi. 2 dengan 1. Oh, wah, masih lebih besar. Geser lagi. Nah, gitu kalau apa? Bubble, bubble sort. Makanya dia lama. Ya, satu-satu. Ya, 2 dengan 3. Oke, 3 sama 5. Oke, 5, 4. Ternyata lebih besar 5. Pindahin lagi. Gitu. Nah, itu apa? Bubble sort. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang insertion sort. Ya. Selection sort kalau itu. Selection sort sama. Dia modelnya perulangan juga. Ada loopingnya. Ya. Dan yang akan kita bandingkan, kita mencari terus ke belakangnya gitu ya. Oh, sudah. Kita coba dulu yang di sini ada selection sort. Oh, ada. Selection sort. Kita ambil datanya dulu ya. Datanya kan kita di sini 632. Gitu. Dan sort 6. Bandingkan dengan 6 dengan 2 langsung dipindah gitu ya. Nah, nah, kita ulang lagi ya. Sort 6. Nah, kalau kita lihat tadi dari sini, pertama listnya 63825, kemudian ada min IDX ya. Min IDX nilainya 0. Nah, pertama sekali kan nilainya 0 yang kita anggap paling kecil. Berarti nilainya apa? 6. Ya, data yang ke 0 itu kan 6. Ya, kita anggap inilah yang terkecil dulu, si 6. Kemudian dibikin looping, perulangan. Yang untuk yang bawah, yang J-nya. Jadi min indeksnya ke 0, dibandingkan. Dan kan tadi 6. Ketemu dengan 3. Apakah 3 lebih kecil daripada 6? Ya. Ya. Maka min indeksnya berganti. Yang sebelumnya 0 jadi 1. Ya. Kemudian looping lagi untuk yang indeks kedua, dicek lagi. Ketemu dengan 8 dengan 3. Ya. Ternyata 8 itu lebih besar, tidak lebih kecil. Maka min indeks tetap 1. Terus ketemu lagi dengan 2 dengan 3. Kan tadi udah berubah soalnya ya. Kenapa dibaca 8? Karena tadi indeksnya yang jadi perbandingan sudah berubah. Terus sampai selesai perulangan ini baru ditukar ya.
Kalau tadi bubble langsung tuker, tapi kalau yang selection sort ya, dia setelah selesai perulangan di J-nya baru dia tukar tukar datanya. Makanya tadi di sini dia berjalan dulu baru tukar. Berjalan dulu untuk nyari indeksnya yang terbaca tadi berwarna apa? 6 merah, nah, indeksnya berubah jadi merah. Sekarang berubah indeksnya. Nah, baru 2 ditukar gitu. Dia warna merah itu dia baca indeks ya. Kemudian dibandingkan. Kalau indeksnya lebih kecil, indeksnya yang ditukar. Tapi elemennya belum ditukar ya. Elemennya bisa ditukar kalau dia udah menjalanin semua elemen ya. Nah, begitu maksudnya ya. Sehingga dia lihat pertukaran itu setelah baca semua data. Baru berulang lagi, baca lagi ke belakang lagi gitu ya. Secara perulangannya tetap bolak-balik ya, ke depan ke belakang. Nah, itu kalau yang selection sort. Nah, ini codingannya di looping dulu di dalam di sini ya. Nah, baru dia di luar perulangan baru dia mau melakukan apa namanya? Swap ya, pertukaran data. Oke. Nah, ini yang apa? Selection sort. Oke ya. Untuk sorting eh kira cukup ya. Kita biar masuk ke tree. Untuk sorting ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Kalau gitu kita sekarang masuk ke tree ya. Tree materi saya udah bikin ya. Ya. Binary tree. Jadi struktur pohon atau yang biasa disebut dengan tree ini digunakan untuk menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki ya, antara elemen-elemen yang ada. Ya. Contoh penggunaan struktur pohon biasanya untuk membaca silsilah keluarga ya atau hasil pertandingan turnamen atau struktur organisasi. Nah, itu bisa dilihat datanya disimpan dalam bentuk tree ya. Jadi binary tree ini adalah sebuah pengorganisasian secara hierarki dari beberapa buah simpul. Nah, berarti kalau udah ada kata simpul, berarti ada node, berarti dia sudah menggunakan linked list ya sebagai struktur datanya ya. Nah, cuman di sini kalau binary tree itu eh, dia punya anak itu tidak lebih dari dua. Ya. Simpul yang berada di bawah itu dinamakan anak, kemudian simpul yang berada di atas itu dinamakan induk. Ya. Eh, untuk memudahkan pemahaman, coba kita masuk binary. Oh, ini BST-nya ya. Tree-nya banyak sebenarnya ya kalau suffix tree mana ya, binary tree spanning and tree person tree binary.
Kita ambil yang binary system. PST bukan. Ini. Binary heap. Oh, ini. Nah, ini untuk menggambarkan sebuah tree ya, sebuah pohon. Nah, indeksnya, yang merah ini adalah indeksnya, sedangkan yang dalam lingkaran ini adalah elemennya ya. Nah, kalau misalkan ini bukan yang menjelaskan tree-nya ya, tapi heapnya. Sebentar. Tapi secara pohonnya benar dia ini posisinya ya. Ini graph struktur. Oh ini dia. Dari tree. Ini ya. Jadi dia masuk ke nanti dia untuk pembahasan graph ya. Graph tree secara umum ya. Nah, lihat di sini ada elemennya langsung dibagi dua ke bawah. Yang ini berarti yang induknya 0, anaknya 1 dan 8. Yang induknya 1 punya anak 2, 3, 6, dan 7. Yang induknya 3 punya anak 4, 5. Nah, kita lihat di sini seperti halnya keluarga ya. Biasanya kalau misalkan keluarga itu kan untuk turunan diambil dari bapak ya. Nah, misalkan kita punya kakek, berarti yang 0 ini adalah kakek kita. Berarti kita di antara 2, 3, 6, dan 7. Ya, bapak kita berarti yang 1 gitu. Nah, kita maksudnya kalau dilihat dari satu hierarki keluarga ya, menggunakan konsep apa? Tree. Nah, kalau misalkan mau kita gambarkan dia dalam bentuk matrik ya, array, maka angka ini adjektifnya ya, matriknya dalam bentuk 2 dimensi berarti kalau secara array. Angka 0, angka 1 masuk di satu sini ya. Kemudian ada angka 8, ada 1. Kemudian ada di 1 0, di 2 ada 3, ada. Nah, jadi cara membacanya kalau ditransformasikan ke dalam bentuk matrik tree ya. Ya kita transformasikan. Nah, untuk binary tree nah, dia wajib 2. Kalau tadi kan di tree ini kan 1 punya anak 4 gitu ya. Tapi kalau binary tree setiap induk hanya boleh memiliki dua anak. Ya.
Nggak ada yang lebih dari 2. Ya. Nah, ini kalau apa? Binary tree. Sekarang kita kembali ke modul. Nah, tadi seperti yang dicontohkan di visual logo. Level 0, ini ada level-levelnya ya. Tapi kalau kita bicara level, buyut kita yang paling awal, ya. Level 0, kemudian level 1, dia bukan anak 2, atau tidak punya anak, ya. Kemudian setiap ini juga punya anak. Sehingga di sini ada level down, ya. 3, 25, 42, 59, 65, 72, dan 89. Ini adalah paling paling akhir, ya. Sampai level 3 paling bawah, ya. Ini binary tree. Itu kalau misalnya kita mau buat codingannya, maka tetap kita menggunakan kelas node, ya, karena dia berbentuk link list. Walaupun tadi di sini di graf ini untuk melihat gambarannya bisa digambarkan dari posisi data dia secara matrik, ya, posisinya. Kalau di sini secara bahasa pemrogramannya kita buat dalam bentuk link list dengan menggunakan node, ya. Nanti dibaca dari setiap elemen itu ada left right-nya karena tadi apa, binary, ya. Dan itu kita juga setelah tadi membuat node, kita harus bikin binary tree-nya. Jadi untuk operasi penjelajahan datanya itu ada in order, pre-order, dan post order, ya. Jadi maksudnya cara untuk menelusuri, ya, cara untuk menelusuri datanya. Kalau dari kiri in order itu urutannya kiri, akar, kanan. Kalau pre-order nanti kalau kita belajar binary search tree nanti, ya. Ini kan masih bicara tentang apa itu binary tree-nya. Nanti biasanya digunakan untuk eh, pencarian, ya. Kemudian bisa dengan pre-order dari akar ke kiri baru ke kanan. Jadi habisin dulu yang di kiri baru ke kanan. Ada lain dengan post order, kiri ke kanan baru ke atas, ya, ke akar. Contohnya di sini ini codingannya untuk binary tree-nya yang digunakan untuk traversal, untuk pengunjungnya, mengunjungi mana, ya. Untuk yang binary tree tadi di Visual Goal-nya contohnya. Cuman untuk traversalnya mana ya? Kan kayaknya ada yang traversalnya sebentar ya. Kalau di BSC-nya kali ini. Ada traversalnya.
iya, iya. Terus. Ya di sini tadi kita sebenarnya belum belum bahas search-nya ya. Tapi karena tadi kita pembahasan terkait dengan traversal, kita akan coba lihat masing-masing kalau ada binary tree seperti ini, ya. Kita coba in order root ke kiri terus ke kiri, ya. Kamu baru dia ke atas lagi langsung ke bawahnya. Baca lagi terus, tapi dia selesaikan dulu semuanya yang sebelah kiri, ya. Ini namanya pengunjungan, mengunjungi setiap elemen. Baru ke akar, baru ke kanan. Selesai. Ya, ini traversalnya ya. Baru dia terakhir ke root. Kemudian, misalkan kalau kita lihat lagi ya, jadi itu in order, pre-order. Hitungin dulu, terus ke kanan, kiri, naik lagi, akar, baru ke kanan. Kalau tadi kan akar terakhir, yang in order. Kalau pre-order, dia anak, induk, ke anak, ke induk lagi, baru ke induknya lagi. Ya. Kemudian kalau yang post order, ya pilingin daunnya, baru ke akarnya, baru ke indunya gitu ya. Selesai dulu daunnya baru induk. Enam, ya, cek dulu, baru dikunjungin, kunjungin, kunjungin. Nah, itu tadi untuk masalah traversal ya, cara mengunjungi. Nah ini biasanya kalau studi kasusnya, misalkan yang paling umum itu kalau dijadikan studi kasus itu sales ya. Bagaimana biar lebih efisien, sales itu bisa mengantarkan barang ke beberapa tempat ya. Di sales traversal ya. Nah itu nanti bagaimana mengunjunginya tapi lebih efisien. Bagaimana dia bisa menghemat bensin ya, menghemat biaya lah istilahnya ya. Kendaraannya mana dulu yang lebih dia kunjungin untuk mengantarkan barang. Nah itu konsepnya menggunakan ini ya. Tapi nanti dibahas pada saat Grab. Kita bahas Grab ya. Pada saat membahas Grab, nanti kita akan membahas tentang eh, model tadi ya. Studi kasusnya adalah studi kasus sales ya. Karena tadi itu dikunjungin, mana yang lebih dikunjungin terlebih dahulu. Oke, kemudian kita lihat temuan keberapa yang bahas, yang 11 PST-nya ya. Binary search tree. Tadi udah di visual goal-nya, sudah ada ini tadi ya.
pencarian, tapi dengan traversal tadi. Tapi di sini eh, ya, karena waktunya udah mau habis, kita langsung di mode search-nya aja pencarian ya. Kayaknya waktunya nggak jelas buat jelasin apa, nggak cukup buat jelasin codingannya. Langsung dari sini saja. Misalkan kita bikin yang sederhana dulu, kita create random sebanyak berapa gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 7 ya. 7 aja. Random. Nah, yang kita punya data seperti ini ya. Kita mau search pencarian. Misalkan kita mau cari um, value-nya berapa sih? Ada 9. Eksak. Nah, value langsung ketemu ya. Cari langsung karena dia modelnya jarinya ke kanan ya. Misalkan kita cari yang 92. Hmm. Karena dia tahu 92 itu di sebelah kanan, maka dia lakukan tadi angka 9 sebelah kiri, dia langsung ke kiri. Nah, itu kalau kita lihat tadi, kita bilang istilah mode search tadi, maka secara pencarian PST lebih lebih cepat ya. Kalau tadi kan kalau mode search walaupun jadi bagi dua, dia langsung, oh tadi terkait dengan mengurutkan tadi ya. Nah, kalau sudah menggunakan PST pencariannya, dia nggak perlu diurutkan terlebih dahulu. Ya, karena dia langsung tadi di eh, binary ya, dibagi dua ya. Nah sekarang misalnya kita menambahkan data ya, kita menambahkan data sini. Misalkan kita mau nambahkan satu data dulu, oh dua lah ya kan, jadikan anak ya, 40 sama 33, go. Masukkan 9 ya. Jadi kan 40 sama 33. Tapi di sini tiga-tiganya jadi induk ya. Kemudian kita memasukkan lagi 3. Tapi kan dua angka tadi. Sekarang satu angka. Go. Jadi perubahan komposisi untuk penyeimbangan ya. Misalkan kita mau hapus, kita misalkan mau hapus yang 48. Kan dicari dulu ya. Bahannya setelah dia dihapus.
Nah, itu gambaran sederhana untuk binary search tree. Maka kalau tadi ditanya secara pencarian, maka akan lebih mudah kalau data itu kita gambarkan dalam bentuk tree, sehingga untuk pencariannya kita bisa menggunakan binary search tree. Ya. Nah, cuman ini istilahnya dia pencarian sudah pencarian dasar lagi ya. Kalau tadi yang sorting, cara sorting tadi itu yang lebih cepat adalah merge search ya. Kalau secara data array, kita akan lebih mudah mencari kalau sudah terurut ya. Tetapi dengan data yang acak, kita harus konversi dulu dia dalam bentuk struktur data tree, dan baru bisa diterapkan dengan binary search tree. Ya. Ini materi kita sampai tree ya. Ini untuk graph dan searching yang lain ya. Untuk searching lain yang kita bahas di, masih ada satu lagi tutornya ya. Di terakhir kan masih ada tutor satu lagi ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan sebelum kita tutup. Enggak ada Pak, cukup. Cukup ya. Udah pada ngantuk juga kayaknya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran buat nanti mengerjakan tugas ya, yang terkait dengan sorting. Berarti untuk minggu depan kayaknya tugasnya terkait dengan tree ya. Tugas 3 ya. Iya Pak, tugas 3. Mm-mm. Oke, baik. Eh, Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran, bisa untuk mengerjakan tugasnya. Dan terima kasih masih mengikuti sampai akhir. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya besok atau apa nanti kalau ada kesempatan di linknya di share ya. Supaya Boleh nanti Pak. bisa saya download ya. Oke Pak. Oke, selamat beristirahat. Ya Mbak Tiara Pak, nih terima nggak ada kasih. suaranya. Ya, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama.